pemain mereka yaitu Gabriel, Rodrigo, John, Joao, Facundo, Imanol, dan Hector. Ketujuh pemain ini diberikan sanksi 2.000 franc. Habis. Inilah tanda zaman kegelapan sepak bola Malaysia. Habis. Okey, ia akan memberi impak yang sangat besar untuk sepak bola Malaysia, untuk Liga Malaysia, untuk JDT. Boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams. Jadi menurut FIFA, FAM Football Association Malaysia sudah memberikan dokumen. Bak petir di siang bolong, FIFA bongkar skandal naturalisasi bodong Malaysia. 7 pemain dihukum banned seumur hidup, malukan ASEAN dan jadi cemoohan dunia. Dunia sepak bola dikejutkan dengan berita yang bagai petir di siang bolong. FIFA resmi mengumumkan hasil investigasi terkait program naturalisasi Malaysia yang ternyata syarat kecurangan. Tidak tanggung-tanggung, 7 pemain timnas Malaysia terbukti menggunakan dokumen palsu dalam proses naturalisasi sehingga langsung dijatuhi hukuman banned seumur hidup dari seluruh aktivitas sepak bola profesional. Kasus ini bukan hanya mencoreng nama Malaysia, tetapi juga membuat ASEAN menjadi sorotan dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola internasional. Sebuah negara ASEAN terlibat dalam skandal naturalisasi bodong berskala global dan sanksinya pun sangat berat. Ambisi Malaysia menyaingi kebangkitan timnas Indonesia yang tengah naik daun di kancah internasional menjadi latar belakang munculnya skandal ini. Sejak Indonesia sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dukungan pemain naturalisasi kelas dunia seperti Pascal Struijk, Mauro Gilstar, hingga Ronaldo, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tak mau ketinggalan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Harimau Malaya mampu menyamai langkah Garuda dengan strategi serupa. Namun, alih-alih mengikuti prosedur legal, transparan dan sesuai aturan FIFA seperti yang dilakukan Indonesia, Malaysia justru mengambil jalan pintas. Mereka menggandeng agen-agen pemain yang menjanjikan paket kilat naturalisasi dengan proses cepat tanpa harus melewati birokrasi panjang. Hasilnya, FIFA menemukan bahwa dokumen kewarganegaraan 7 pemain itu dipalsukan, mulai dari catatan keturunan hingga akte kelahiran. FIFA awalnya mendapat laporan dari pihak independen yang curiga terhadap latar belakang para pemain baru Malaysia. Dari hasil investigasi mendalam, ditemukan kejanggalan mencolok. Beberapa pemain didaftarkan dengan klaim memiliki darah Malaysia dari kakek neneknya, namun setelah ditelusuri, catatan keluarga itu tidak pernah ada. Ada pemain yang bahkan baru pertama kali datang ke Asia Tenggara ketika mendarat di Kuala Lumpur untuk tanda tangan kontrak. Dokumen paspor dan identitas mereka terbukti hasil rekayasa sindikat oknum agen sepak bola. Dalam konversi pers, juru bicara FIFA menyebut apa yang dilakukan Malaysia bukan hanya melanggar regulasi, tetapi juga merusak integritas sepak bola. Sanksi ini menjadi bukti bahwa FIFA tidak akan mentolerir bentuk kecurangan apapun. FIFA menjatuhkan sanksi luar biasa berat yang langsung mengguncang dunia sepak bola. Di antaranya, 7 pemain Malaysia dinyatakan banned seumur hidup dari seluruh aktivitas sepak bola, baik level klub maupun tim nasional. FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia dijatuhi denda 5 juta dolar Amerika Serikat. Malaysia dilarang melakukan naturalisasi pemain baru selama 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, Malaysia dicoret dari ajang internasional yang sedang diikuti, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hukuman ini membuat Malaysia terpuruk dan menjadi negara pertama dalam sejarah yang dihukum sedemikian keras akibat kasus naturalisasi bodong. Skandal ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kawasan ASEAN. Media-media besar dari Thailand, Vietnam hingga Singapura ramai memberitakan kasus ini dengan nada sinis. Bangkok Post dari Thailand memberitakan ambisi menyaingi Indonesia justru membawa Malaysia pada kehancuran total. FN Express dari Vietnam, alih-alih naik level, Malaysia malah turun kelas menjadi bahan tertawaan dunia. Strain Times dari Singapura menuliskan kasus memalukan ini akan menghantui sepak bola Malaysia selama puluhan tahun. Di Indonesia sendiri berita ini disambut dengan beragam komentar. Banyak netizen yang menganggap ini sebagai bukti bahwa jalan pintas tak pernah membawa hasil manis. Tagar Malaysia malu, naturalisasi bodong, dan Bennett seumur hidup langsung trending di Twitter yang dulunya X dan Instagram. Para pengamat sepak bola menilai akar masalah ini terletak pada kegagalan manajemen FAM. Mereka dianggap terlalu serakah, ingin hasil instan tanpa rencana panjang. Pengamat sepak bola Asia, Hiroshi Takeda, menyebut Indonesia membangun proyek naturalisasi bertahun-tahun dengan seleksi ketat dan prosedur sah. Malaysia ingin menyalip dengan cara cepat, tetapi akhirnya terbongkar. Ini bukan sekedar skandal, ini tamparan keras. Sementara itu, legenda sepak bola Malaysia sendiri merasa kecewa. Seorang mantan kapten Harimau Malaya mengatakan, "Kami seharusnya belajar dari Indonesia, bukan meniru dengan cara curang. Sekarang, malu kami bukan hanya di ASEAN, tetapi di seluruh dunia." Kasus ini diprediksi akan menghantam sepak bola Malaysia selama bertahun-tahun ke depan. Beberapa dampak besar yang mungkin terjadi antara lain, kehilangan kepercayaan sponsor besar yang enggan mendukung FAM karena reputasi buruk, merosotnya motivasi pemain muda Malaysia yang merasa sepak bola negaranya sudah dicap buruk, terhambatnya regenerasi pemain nasional karena tidak ada opsi naturalisasi baru selama 10 tahun, stigma internasional di mana Malaysia akan terus diingat sebagai negara dengan skandal naturalisasi paling memalukan dalam sejarah. Perbandingan pun tak terelakkan, Indonesia kini semakin dipuji karena terbukti sukses menjalankan proyek naturalisasi dengan benar. Indonesia mendatangkan pemain top Eropa secara legal, prosesnya melalui persetujuan pemerintah, DPR, hingga FIFA. Pemain naturalisasi Indonesia benar-benar memiliki kontribusi nyata di lapangan. Seorang jurnalis olahraga Belanda menulis, Indonesia adalah contoh bagaimana naturalisasi bisa meningkatkan kualitas sepak bola dengan cara sah. Malaysia adalah contoh bagaimana keserakaan menghancurkan reputasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi skandal ini dengan diplomatis. Pernyataan Erick Thohir ini menuai pujian. Media internasional juga menyoroti kasus ini dengan tajam. BPW Sport Malaysia mencetak sejarah, tapi sejarah memalukan. ESPN, kasus ini harus jadi pelajaran global bahwa kecurangan tidak akan pernah lolos. Marca dari Spanyol, Malaysia kini jadi simbol kegagalan manajemen sepak bola. Skandal naturalisasi bodong Malaysia yang berujung pada Bennett seumur hidup bagi 7 pemainnya akan dikenang sepanjang masa. Kasus ini menjadi aib terbesar dalam sejarah sepak bola ASEAN, sekaligus bukti nyata bahwa ambisi tanpa integritas hanya akan membawa kehancuran. Alih-alih menyamai kesuksesan Indonesia yang semakin disegani dunia, Malaysia kini menjadi cemohan global. Dunia tak akan melupakan bahwa Malaysia adalah negara pertama yang tercatat dalam sejarah FIFA karena skandal naturalisasi bodong terbesar di Asia. Sebuah pelajaran pahit bagi Malaysia sekaligus pengingat bagi seluruh dunia, sepak bola bukan hanya soal menang, tapi soal sportivitas, aturan, dan kehormatan.